Pengen belajar personal finance dan career development dengan cara yang lebih seru dan menyenangkan? Halo, nama saya Fahmi, inilah Investopoli. Selamat datang di Investopoli. Kamu adalah karyawan bank yang sudah bekerja puluhan tahun dan sedang mempersiapkan diri untuk memasuki masa pensiun. Kamu akan berusaha sebaik-baiknya mengatur keuangan pribadi, meningkatkan kompetensi, membangun karir yang lebih baik, meningkatkan penghasilan melalui pekerjaan sampingan, bisnis, maupun berbagai instrumen investasi. Semua itu kamu lakukan demi masa pensiun yang bahagia. Kumpulkan happiness point sebanyak-banyaknya dan jadilah si paling bahagia. Objektif dalam Investopoli adalah mengumpulkan happiness point sebanyak-banyaknya. Happiness point bisa didapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama adalah penyelesaian dari budgeting yang pemain lakukan. Sumber kedua adalah kartu aktif di akhir permainan, baik kartu employee terakhir, self-employed maupun bisnis, serta kartu financial goal yang pemain beli. Sumber ketiga adalah dari papan. Pemain akan mendapatkan happiness point bila mencapai investment dan skill dalam jumlah tertentu di akhir permainan. Dan yang terakhir adalah sisa uang. Untuk setiap kelipatan 75 setara dengan 1 happiness point. Pemain dengan happiness point paling banyak di akhir permainan keluar sebagai pemenang. Letakkan papan penanda kartu serta penanda ronde dan fase di tengah area permainan. Letakkan kubus penanda di ronde 1 dan di budgeting. Kocok kartu sesuai dengan tingkatannya. Buka 4 kartu dari setiap tingkatan. Letakkan sisanya secara tertutup. Kocok kartu event, working era, dan pensiun era. Letakkan di tengah area permainan. Letakkan kartu startup stock market dan uang 20 di atasnya di tengah area permainan. Kocok tumpukan kartu stock market. Letakkan secara tertutup di sebelahnya. Letakkan kartu financial goal secara terbuka di tengah area permainan. Letakkan suplai uang, token-token, serta kubus upgrade di area yang mudah dijangkau oleh semua pemain. Itulah setup untuk area tengah permainan. Berikutnya adalah setup untuk setiap pemain. Selanjutnya, bagikan papan pemain kepada setiap pemain. Letakkan kartu employee starter, token happiness 5, token loan, dan kubus penanda di investment 0, serta insurance non-aktif. Bagikan juga uang 150, satu kartu opportunity tingkat 1, dan 1 kartu referensi aksi kepada setiap pemain. Itulah setup untuk setiap pemain. Berikan kartu first player kepada pemain paling muda atau tentukan secara acak. Kita siap untuk bermain Investopoli. Permainan akan berlangsung selama 8 ronde yang dibagi menjadi 2 era. Working era dari ronde 1 hingga ronde 5, serta pensiun era dari ronde 6 hingga ronde 8. Setiap ronde dibagi menjadi 6 fase: budgeting, event, action, closing, gain, dan modification. Saya akan menjelaskan apa yang pemain lakukan di setiap fasenya. Di fase budgeting, secara simultan, semua pemain harus meletakkan seluruh uang yang dimilikinya ke pos-pos yang tersedia. Di pos spending, pemain harus mengalokasikan uang untuk pengeluaran rutinnya sesuai dengan nominal yang tertera. Di paruh bawah pos loan, pemain harus mengalokasikan uang minimal sejumlah 10 setiap ronde untuk mencicil utangnya. Di paruh bawah pos giving, pemain boleh meletakkan uang sejumlah berapapun untuk keperluan sedekah atau memberi. Di pos saving, pemain boleh mengalokasikan sejumlah uang yang dapat pemain gunakan untuk melakukan upgrade skill, mengaktifkan insurance, atau membeli instrumen investasi. Di pos emergency, pemain dapat mengalokasikan uang yang dapat digunakan untuk membayar kejadian dari kartu event. Setelah semua pemain menyelesaikan fase budgeting, permainan dilanjutkan ke fase event. Dimulai dari pemain pertama, bergantian searah jarum jam,
Setiap pemain mengambil satu kartu event dan menyelesaikan efeknya. Setelah semua pemain menyelesaikan fase event, permainan dilanjutkan ke fase action. Secara bergantian, dimulai dari pemain pertama, setiap pemain memiliki jatah melakukan 3 aksi dari 6 pilihan aksi yang tersedia, yaitu draw, loan, upgrade, buy, sell, dan play. Melalui aksi draw, pemain dapat mengambil satu kartu opportunity, boleh yang terbuka maupun yang tertutup, simpan ke tangan pemain. Melalui aksi loan, pemain dapat mengambil utang. Ambil satu token loan dan uang 50, letakkan token di pos loan, serta uang di pos manapun yang pemain inginkan. Melalui aksi upgrade, pemain dapat memperoleh satu token skill leadership, people development, atau business acumen dengan membayar uang 50 atau membuang 3 kubus upgrade dari satu kartu. Melalui aksi buy, pemain dapat menggunakan uang dari pos saving untuk satu atau lebih pilihan berikut. Mengaktifkan insurance senilai 25 yang akan memberikan perlindungan dari efek kartu event selama 2 ronde berikutnya. Atau membeli investment, yaitu deposito senilai 10 per lembar, SBN senilai 15 per lembar, atau saham yang harganya bergantung pada nilai kartu stock market di ronde tersebut. Melalui aksi sell, pemain boleh menjual investment yang dimilikinya. Deposito senilai 10 per lembar, SBN senilai 15 per lembar, dan saham sesuai dengan harga yang berlaku di ronde tersebut. Ambil uang hasil penjualan, lalu letakkan di pos saving. Melalui aksi play, pemain dapat memainkan kartu employee, self-employed, atau bisnis dari tangannya ke slot kartu aktif di papan pemain. Untuk memainkan kartu employee atau self-employed, pemain harus memiliki token skill yang dipersyaratkan. Sedangkan untuk memainkan kartu bisnis, selain memiliki token skill, pemain juga perlu membayarkan sejumlah uang sebagai modal. Sepanjang working era, slot kiri hanya dapat diisi oleh kartu employee. Sedangkan slot kanan boleh diisi oleh kartu self-employed atau bisnis. Itulah 6 pilihan aksi yang dapat dilakukan di fase action. Pemain memiliki jatah melakukan hingga 3 aksi. Pemain boleh melakukan aksi berulang maupun aksi yang berbeda. Bila semua pemain sudah menyelesaikan fase action, permainan dilanjutkan ke fase closing. Di fase closing, pemain akan menyelesaikan penganggaran atau budgeting yang sudah dibuat. Pada pos spending, pemain mengembalikan uang ke supply. Bila uang yang diletakkan minimal sesuai dengan kebutuhan pengeluarannya, pemain akan mendapatkan 1 token happiness. Bila uang yang diletakkan kurang dari kebutuhan pengeluaran, pemain harus menutupi kekurangannya dari pos lain, lalu pemain kehilangan 2 token happiness. Pada pos loan, pindahkan uang ke paruh atas sebagai cicilan atas utang. Apabila total uang di paruh atas sudah sesuai dengan total pinjaman, artinya pemain berhasil melunasi utang. Pemain yang melunasi utang di working era mendapatkan 3 token happiness. Sedangkan pemain yang melunasi utang di pensiun era mendapatkan 1 token happiness. Pada pos giving, pindahkan uang ke paruh atas. Apabila total uang di paruh atas sudah sejumlah 50, kembalikan uang ke supply. Lalu pemain mendapatkan 1 token happiness. Bila terdapat sisa uang di pos saving dan emergency, biarkan tetap di tempatnya. Bila seluruh pemain sudah menyelesaikan fase closing, permainan dilanjutkan ke fase gain. Pada fase gain, pemain akan mendapatkan uang dan kubus upgrade. Pemasukan uang yang diperoleh sesuai salary dari kartu employee, income dari kartu self-employed atau bisnis yang aktif, serta income dari imbal hasil investment yang dimiliki. Pada kartu employee, inilah besaran salary-nya. Pada kartu self-employed, inilah besaran income-nya. Pada kartu bisnis, inilah besaran income-nya. Dan bila pemain juga memiliki token skill ekstra sesuai dengan yang tertera, pemain memperoleh extra income. Dari investment, pemain memperoleh imbal hasil sebesar 1 per lembar deposito, 3 per lembar SBN, dan 5 per lembar saham. Jumlahkan semuanya, lalu ambil uang dari supply sesuai dengan jumlah tersebut.
Pemain juga mendapatkan satu kubus upgrade untuk setiap kartu aktif yang dimilikinya. Letakkan kubus tersebut di atas masing-masing kartu. Bila seluruh pemain sudah menyelesaikan fase gain, permainan dilanjutkan ke fase modification. Pada fase modification, pemain akan melakukan beberapa hal sebagai persiapan masuk ke ronde berikutnya. Buang satu kartu paling kiri. Geser semua kartu ke arah kiri. Dan buka satu kartu yang baru dari tumpukan. Buka kartu stock market paling atas. Sesuaikan harga saham sesuai dengan kartu yang terbuka. Kembalikan kartu ke tumpukan, lalu kocok tumpukannya. Bagi pemain dengan insurance yang aktif, geser kubus penanda satu langkah ke sebelah kanan. Pindahkan kartu first player ke pemain sebelah kirinya. Pindahkan kubus penanda dari fase modification kembali ke fase budgeting. Dan kubus penanda ronde satu langkah ke sebelah kanan. Kita siap untuk memulai ronde berikutnya. Setelah pemain menyelesaikan fase gain di ronde kelima, maka permainan akan berubah dari working era ke pensiun era. Di fase modifikasi ronde kelima, sebagai tanda bahwa permainan berpindah ke pensiun era, lakukan beberapa hal berikut ini. Ambil uang senilai 1 kali salary dari kartu employee. Lalu, pindahkan kartu employee aktif terakhir ke samping papan pemain. Buang semua kartu employee di tangan pemain. Buang semua kartu employee dari tengah papan permainan. Geser kartu ke paling kiri. Dan ganti kartu di tengah area permainan dengan kartu dari tumpukan. Pada pensiun era, berlaku beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bila terbuka kartu employee melalui aksi draw atau saat fase modification, buang kartu tersebut dan ganti dengan kartu yang baru hingga terbuka hanya kartu self-employed atau bisnis. Yang kedua, pemain dapat mengklaim kartu financial goal melalui aksi buy. Yang ketiga, slot kiri kartu aktif pada papan pemain dapat digunakan untuk memainkan kartu self-employed atau bisnis. Yang keempat, pemain yang melunasi loan di pensiun era hanya mendapatkan satu token happiness. Pemain juga tidak lagi mendapatkan salary. Pemain hanya akan memperoleh income sesuai dengan kartu self-employed ataupun bisnis yang aktif, serta imbal hasil dari investment yang dimiliki. Setelah semua pemain menuntaskan fase closing di ronde 8, permainan berakhir. Lakukan langkah-langkah berikut ini. Setiap pemain mengambil uang sejumlah income yang dimiliki. Pemain yang masih memiliki loan punya kesempatan terakhir untuk melunasinya, namun pemain tidak mendapatkan token happiness dari aksi tersebut. Jumlahkan total happiness point yang pemain miliki dari, yang pertama, total token happiness. Yang kedua, total happiness point dari kartu employee terakhir yang aktif, kartu-kartu self-employed maupun bisnis yang aktif, serta kartu financial goal. Yang ketiga, total happiness point dari papan pemain. Pemain bisa memperoleh maksimal 1 happiness point dari deposito, 2 happiness point dari SBN, 3 happiness point dari saham, serta 3 happiness point dari skill. Yang keempat, hitung sisa uang yang pemain miliki. Untuk setiap uang 75 berlaku kelipatan setara dengan 1 happiness point. Pemain dengan total happiness point paling banyak keluar sebagai pemenang. Jika terjadi seri, pemain dengan income terbesar keluar sebagai pemenang. Jika masih seri, pemain-pemain tersebut berbagi kemenangan. Itulah Investopoly. Selamat menikmati persiapan masa pensiun dengan bahagia. Selamat bermain dan belajar.